panduan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Adik-adik, selamat jumpa di hari Minggu ini, hari yang indah bagi kita semua dan hari bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah kalian sudah siap untuk ibadah? Pastinya sudah kan? Nah, kalau begitu silakan kalian duduk yang manis, siapkan hatinya dan kita memuji Tuhan bersama. Kita akan bernyanyi lagu Marilah, Marilah. Yuk kita bernyanyi bersama. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Sekarang siapkan diri kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami, berikan hikmat kepintaran supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan bisa melakukan dengan baik. Berkati semua kami anak-anak-Mu Tuhan, agar bisa menjadi
anak Tuhan yang baik, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru. Kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema menolong orang yang lemah. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pernahkah kalian melihat orang yang lemah atau tidak kuat? Bagaimana keadaan mereka? Ya, pasti keadaan mereka ada yang terlihat kasihan, menyedihkan, tidak bahagia, dan sebagainya. Bagaimana sikap adik-adik melihat orang yang lemah? Apakah kalian akan membiarkan atau membantu mereka? Ya, betul. Harus membantu mereka. Adik-adik yang baik, membantu orang yang lemah adalah perintah Tuhan Yesus yang kemudian diajarkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di kota Roma. Dahulu di kota Roma, banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau orang Kristen tinggal di sana. Ada yang berasal dari bangsa Yahudi, bangsa Yunani, dan bangsa-bangsa lain. Mereka semua berbeda-beda. Di antara mereka ada yang sudah mengenal firman Tuhan, pernah mendapatkan pertolongan melalui mujizat Tuhan, lancar berdoa, tahu membedakan perbuatan yang baik dan tidak baik, dan lain-lain. Orang-orang ini disebut orang yang kuat iman. Namun ada juga orang-orang yang belum mengerti firman Tuhan, belum lancar berdoa, mudah tergoda melakukan hal-hal yang kurang baik. Orang-orang ini disebut orang yang masih lemah iman. Yang dimaksud iman adalah kemampuan kita untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, percaya pada firman-Nya, dan percaya pada perbuatannya, serta percaya pada janji Tuhan. Orang-orang yang kuat iman sering kali merasa dirinya lebih hebat dari orang lain dan tidak mau memperhatikan atau membantu orang-orang yang masih lemah imannya. Tentu saja, sikap yang tidak mau menolong orang yang lemah adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Saat Rasul Paulus tahu bila ada orang yang tidak mau menolong orang yang lemah, ia kemudian menegur dan mengingatkan mereka agar mau mengasihi dan membantu orang lain seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang selalu menolong dan bersedia menyelamatkan manusia dari dosa. Orang Kristen tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga harus memerhatikan kehidupan sesamanya dan bersedia menanggung kelemahan orang lain atau membantunya agar iman mereka bisa menjadi kuat, karena Tuhan Yesus mau semua orang mempunyai iman yang kuat. Oleh sebab itu, kita harus saling membantu. Rasul Paulus juga menjelaskan tentang pertumbuhan iman manusia, yaitu
bahwa setiap orang mempunyai proses pertumbuhan iman yang berbeda-beda. Ada yang cepat, tetapi ada juga yang lambat. Karena itu, ada orang walaupun sudah lama menjadi Kristen atau sudah besar, tetapi belum bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Ada juga yang belum lancar membaca Alkitab, belum lancar berdoa, dan gampang tergoda untuk berbuat yang tidak baik karena pertumbuhan imannya lambat. Namun, ada juga orang yang baru menjadi Kristen, masih muda atau masih kecil, tetapi sudah bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Lancar baca Alkitab, lancar berdoa, dan tidak mau melakukan yang jahat karena pertumbuhan imannya cepat menjadi kuat. Walaupun ada orang yang lemah imannya, tetapi tidak boleh dibiarkan, dihina, atau diejek dan ditertawai. Melainkan mereka harus dibantu agar imannya dapat menjadi kuat. Itulah sikap baik yang harus dimiliki orang Kristen. Adik-adik, kakak-kakak, mama, papa, dan kita semua juga diminta untuk membantu orang yang lemah. Di sekitar kita ada juga orang-orang yang lemah imannya. Kalau adik-adik melihat ada keluarganya di rumah atau ada temannya di sekolah dan di gereja, entah orang yang sudah besar atau masih kecil, yang belum lancar berdoa, belum lancar membuka dan membaca Alkitab, belum lancar bernyanyi memuji Tuhan, bantulah mereka agar mereka juga bisa menjadi pintar dan kuat imannya. Juga bila adik-adik melihat ada orang yang mudah tergoda berbuat yang tidak baik, seperti suka marah, suka mencuri, suka berbohong, tidak mau mendengarkan nasihat, suka memukul atau mengganggu teman, dan lain-lain. Tegur dan nasihati mereka dengan baik agar imannya menjadi kuat dan berubah menjadi orang yang baik. Selain orang yang lemah imannya, ada juga orang yang lemah tubuh atau fisiknya. Bila adik-adik melihat orang lain yang tubuhnya lemah, mungkin karena mereka sakit, miskin, atau susah, mereka juga harus dibantu. Doakan mereka semua walaupun mereka bukan orang Kristen. Karena di sekitar kita ada juga orang yang berasal dari suku atau agama lain, tetapi mereka juga harus kita bantu. Bila adik-adik mempunyai makanan, uang, atau sesuatu yang bisa dibagikan, maka berilah sebagian kepada mereka agar tubuh mereka bisa menjadi kuat, sehat, senang, sehingga kelak imannya juga menjadi kuat. Adik-adik harus ingat, semua orang yang lemah membutuhkan bantuan. Sebagai anak Tuhan, kita harus peduli dan mau memerhatikan serta membantu orang-orang yang lemah agar mereka bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik yang baik, demikianlah firman Tuhan minggu ini. Semoga kita semua dapat melakukan tugas mulia ini, membantu orang-orang yang lemah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Mari kita bernyanyi. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua.
adik-adik, sekarang kita akan berdoa lagi. Mari kita siapkan diri kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan hari yang indah bagi kami untuk kami pakai beribadah memuliakan nama Tuhan. Berkati semua adik-adik yang ada di rumah, biarlah mereka selalu dikuatkan, selalu ditolong untuk bisa menjadi anak Tuhan yang baik, selalu mau menolong orang yang lemah dan menjadi teman yang baik. Berkati semua adik-adik dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka, dan dalam pertumbuhan mereka. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berkati juga seluruh keluarga mereka dalam aktivitas masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati agar semua gereja Tuhan bisa memuliakan Tuhan lewat ibadah yang diselenggarakan. Berkati juga bangsa dan negara kami, lindungi selalu agar bangsa kami bisa menjadi bangsa yang baik. Berkati juga semua orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita. Kiranya Tuhan menolong agar mereka juga bisa menjadi bahagia dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah selesai beribadah. Kita akan bertemu minggu depan, tapi ingat, pesan firman Tuhan hari ini, kita harus menjadi penolong bagi orang yang lemah. Ingat, jadilah penolong bagi semua orang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.